Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Mardana Nustion, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021. Kali ini kita akan membahas mengenai mind mapping tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Apa sih itu mind mapping? Mind mapping adalah diagram yang menggambarkan secara visual tentang ide, konsep, informasi, atau hal-hal lain. Setiap ide, konsep, atau informasi tersebut berada dalam sebuah kotak peta pikiran yang saling terhubung secara terorganisir dengan garis atau link. Lalu bagaimana dengan mind mapping akuntabilitas? Akuntabilitas terbagi dalam 4 bagian besar, yaitu konsep, mekanisme, penerapan akuntabilitas, yang terakhir adalah PNS yang akuntabel. Konsep terdiri dari 4 bagian. Yang pertama kita bahas mengenai pengertiannya. Apa sih pengertian dari akuntabilitas itu? Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Lalu aspek-aspek akuntabilitas terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Di sini yang dimaksudnya hal tersebut adalah hubungan dua pihak antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua adalah berorientasi pada hasil. Hasil yang diharapkan, aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil maksimal. Yang ketiga, membutuhkan laporan. Laporan di sini adalah laporan kinerja baik secara individu ataupun institusi. Yang keempat, membutuhkan konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa sanksi ataupun penghargaan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas ada 3, yaitu peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Peran demokratis menyediakan kontrol demokratis, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang terakhir adalah tanggapan tingkatan akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas terdiri dari tingkatan personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Tingkatan individu, hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu PNS dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Tingkatan kelompok, akuntabilitas kelompok, kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Akuntabilitas organisasi, hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, dan yang terakhir adalah akuntabilitas stakeholder, tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Lalu masuk ke mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas yang pertama adalah dimensi akuntabilitas, yang terdiri dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kejujuran dan hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akuntabilitas proses, apakah prosedur yang digunakan sudah baik dalam kecukupan dengan informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, prosedur dan administrasi. Akuntabilitas program, apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai? Apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal? Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat luas.
Mekanisme akuntabilitas di birokrasi Indonesia yang terdiri dari perencanaan strategis, kontrak kinerja, laporan kinerja. Mekanisme lain dari akuntabilitas adalah bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, di mana nilai-nilai dari akuntabilitas adalah keyakinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Yang terakhir adalah framework akuntabilitas yang terdiri dari 5 tahapan. Pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Yang kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Penerapan akuntabilitas, transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan penggunaan data dan informasi pemerintah, serta konflik kepentingan. Yang terakhir adalah bagaimana menjadi PNS yang sini perilaku PNS yang akuntabel, perilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi, perilaku akuntabel dalam penggunaan sumber daya negara, perilaku akuntabel dalam penyimpanan serta penggunaan data dan informasi pemerintah, menghindari konflik kepentingan, dan mengambil keputusan secara akuntabel. Setelah kita jabarkan mengenai dari akuntabilitas, selanjutnya kita akan membahas mengenai mind mapping nasionalisme. Nasionalisme terdiri dari 6 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ASN sebagai pelayan publik. Di sini ASN harus bersifat profesional, ASN yang melayani publik, dan ASN yang berintegritas tinggi. Yang kedua, ASN sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan pemerintah. Di sini ASN bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, ASN berintegritas tinggi. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa, dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN yaitu sejarah ketuhanan dalam masyarakat Indonesia, ketuhanan dalam perumusan Pancasila, perspektif teoritis nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan bernegara, implementasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari yang terdapat pada sila pertama dan sila kedua. Dan yang kelima adalah poin mengenai nilai-nilai wawasan kebangsaan, penghargaan terhadap harga dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, tekad bersama untuk kehidupan yang bebas, merdeka dan bersatu. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, demokrasi dan kedaulatan rakyat. Yang kelima, kesetiakawanan sosial. Yang keenam, masyarakat adil dan makmur. Yang terakhir adalah prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan yang terakhir adalah hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Demikianlah mind mapping untuk akuntabilitas dan nasionalisme. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.